Perkenalkan, nama saya Doni Haryanto. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang saat ini menempuh mata kuliah konsentrasi Hukum Perdata dengan nomor NIM 40122 11015. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil dari proposal penelitian saya dengan judul Analisis Yuridis Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap perjanjian sewa menyewa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya perlindungan data pribadi dalam praktik hukum keperdataan, khususnya pada perjanjian sewa menyewa. Yang dalam hal ini, saya menganalisis terkait dengan studi kasus perjanjian sewa menyewa mobil yang pada umumnya meminta data seperti KTP hingga NPWP. Saya, Doni Haryanto, mahasiswa Fakultas Hukum Perdata Universitas Bangka Belitung, akan mengkaji lebih lanjut aspek yuridis dari ketentuan batal demi hukum dalam pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun struktur presentasi saya pada hari ini, yang pertama yaitu akan dibagi menjadi beberapa bagian dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, orisinalitas penelitian, landasan konseptual, metodologi penelitian diikuti. Yang terakhir, saya akan memaparkan terkait dengan rencana penelitian ke depan. Adapun latar belakang dari penelitian saya, bahwa hak atas privasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28 G dan 28H Undang-Undang 1945 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memperkuat perlindungan hak ini, kemudian pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data pribadi tersebut. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pasal 22 dan 23, ditegaskan bahwa pemrosesan data pribadi tanpa adanya persetujuan eksplisit dari subjek data adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan ketika dihadapi dalam praktik-praktik hukum, yakni dalam hal ini terkait dengan perjanjian. Karena di dalam pasal 23 memuat bahwa apabila klausul pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan yang sah secara eksplisit, maka batal dari hukum. Sehingga implikasinya apa? Ini dapat menciptakan multitafsir apabila dihadapkan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ada ataupun yang akan datang. Apakah tanpa persetujuan tersebut, suatu perjanjian tersebut dapat otomatis batal demi hukum? Karena apabila kita melihat konsep batal demi hukum dalam KUH Perdata, yakni dalam syarat-syaratnya perjanjian 1320, maka batal demi hukum merujuk pada suatu konsep di mana perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah lahir, atau dianggap perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban apapun. Sehingga apabila kita lihat dalam segi suatu perjanjian dan kita kaitkan dengan pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Pribadi, maka pasal tersebut mensyaratkan bahwa persetujuan dapat batal demi hukum, di mana
Apabila kita pakai menggunakan 13-20 olah data, persetujuan merupakan secara subjektif. Namun di sini, persetujuan secara eksplisit dinyatakan batal demi hukum, sehingga otomatis Undang-Undang Perlindungan untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini membuat sebuah klausul persetujuan tersebut menjadi suatu syarat objektif, sehingga adanya perbedaan interpretasi yang membutuhkan penelitian lebih lanjut, di mana apabila kita lihat secara implikasinya, apakah juga pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini hanya membatalkan klausul pemrosesan data pribadinya saja, ataukah menghapus juga batal demi hukumnya seluruh perjanjian, sehingga inilah yang melatar belakangi pentingnya untuk mengharuskan adanya pelurusan terhadap tafsir-tafsir yang belum jelas ini, di mana belum ada juga penelitian ataupun jurisprudensi terkait dengan makna batal demi hukum di pasal 22 dan pasal 23, khususnya perjanjian, klausul perjanjian di pasal 23 yang akan saya analisis di kemudian hari. Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana makna yuridis pasal batal demi hukum dalam pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Pribadi. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana implikasi ketentuan tersebut terhadap perjanjian sewa menyewa sebagai contoh dalam yang saya angkat dalam penelitian saya ke depan, di mana implikasi pasal 23 tersebut terhadap keabsahan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan tanpa persetujuan eksplisit yang secara sah atas pemrosesan data pribadi. Kemudian adalah terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum makna batal demi hukum dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang di dalam pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang juga akan menyangkut ke pasal-pasal yang lainnya sebagai referensi. Dan juga untuk menelaah implikasi hukumnya terhadap perjanjian sewa menyewa mobil tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi. Manfaat penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah khazanah kajian hukum perjanjian atau untuk menambah perspektif baru dalam hukum perjanjian. Yang kedua, khususnya berkaitan dengan perkembangan hukum digital dan perlindungan data pribadi. Kemudian secara praktisnya, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha atau untuk mengedukasi pelaku usaha, terutama penyedia jasa sewa menyewa mobil agar dapat mengetahui bagaimana pemasaran data pribadi dalam undang-undang perlindungan data pribadi yang mungkin masih awam bagi mereka. Dan juga untuk memahami pentingnya memperoleh persetujuan eksplisit dalam pemeriksaan data subjek data pribadi. Kemudian alasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada teori perjanjian, khususnya 1320 tokoh berdata yang menyangkut terkait dengan syarat sahnya perjanjian, yang mana ada empat, yang mana subjektif, secara subjektif dan secara objektif. Subjektifnya yaitu sepakat dan cakap, sedangkan objektifnya yaitu soal usaha halal dan suatu hal tertentu. Dan juga yang kedua, saya akan menggunakan teori kepastian hukum, di mana suatu hukum itu harus jelas dan tidak mudah ditafsir, agar pelaksanaannya tidak ambigu
dan orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi ke depan sehingga tidak terjadinya kebingungan dalam penerapan suatu hukum. Selain itu juga beberapa asas dalam teori perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan juga etikat baik kepribadian hingga kepastian hukum dalam teorinya Gustav Rambo. Kemudian originalitas penelitian. Saya menjelaskan sedikitnya tiga penelitian yang mungkin menurut saya mirip. Yang pertama yaitu penelitian oleh Anissa Sharifah et al. Dengan judul Implikasi Pasal 20 dan 21 Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang lingkup data pribadi terhadap bank dalam pengurusan data biometrik nasabah. Rumus sama-sama ada fokus. Studi ini meneliti implikasi pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap bank dalam pemeriksaan data biometrik nasabah serta urgensi kepatuhan bank terhadap ketentuan ini. Ketua penelitian oleh Ian Darsono dan Christine. Judul adalah penyelesaian sengketa terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan fintech. Sebut salah ada fokus penelitian ini utamanya menyelidiki mekanisme dan tangan penyelesaian sengketa terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan fintech. Kemudian yang ketiga itu ada penelitian oleh Rifki Sandi dan Retno Besari dengan judul aspek penyalahgunaan data pribadi secara sepihak sebagai kontak darurat dalam kejadian terikut. Sama-sama fokus penelitian ini membahas masalah perlindungan nama seorang pihak sebagai kota darurat dalam perjanjian pinjaman online tanpa sepengetahuan atau kesediaan mereka serta gangguan dan kebocoran data yang diakibatkannya. Dari tiga penelitian tersebut, penelitian terdahulu tersebut berfokus pada bank, fintech, dan kredit online. Sedangkan pada fokus penelitian saya yaitu fokusnya ada pada perjanjian keberdataan profesional, yakni sewa menyewa dalam hal ini sewa menyewa atau rental mobil. Penelitian ini juga mengangkat pertanyaan terkait dengan apakah frasa debat demi hukum ini membatalkan seluruh isi perjanjian atau hanya membatalkan klausul yang bermasalah yang belum pernah sebelumnya diteliti atau diangkat. Kemudian yaitu landasan konseptual. Yang pertama yaitu terkait dengan perjanjian keperdataan. Dalam penelitian ini, perjanjian pada secara spesifik dibatasi pada perjanjian sewa menyewa. Yang dalam hal ini, saya melihat perjanjian sewa menyewa rental mobil pada studi kasus suatu rental. Yang kedua yaitu perlindungan data pribadi. Konsep perlindungan data pribadi dalam penelitian ini berdasarkan pada konteks, validitas, persetujuan subjek data pribadi saja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yakni khususnya di pasal 22 dan pasal 23. Kemudian metodologi penelitiannya, saya menggunakan penelitian hukum yuridis empirik atau juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, studi kasus, dan komparatif hingga historis. Dengan bahan hukum primer seperti undang-undang, sekunder buku tersier adalah seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Kemudian, penelitian ini akan direncanakan akan berlangsung selama 10 minggu. Pada minggu pertama dan kedua, saya akan melakukan persiapan serta studi literatur. Minggu ketiga hingga kelima difokuskan pada kajian teori dan konsep hukum serta pengumpulan data sekunder. Minggu ke-6 hingga ke-8 dilakukan analisis dan pembahasan terkait
masalah. Dan minggu ke-9 akhir ke-10, saya akan melakukan penyusunan, kesimpulan, dan konsultasi hingga revisi final dari proposal skripsi hingga skripsi. Begitulah pemaparan presentasi proposal skripsi untuk penelitian saya. Sekian dan terima kasih.